Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar tentang pelanggaran asumsi klasik. Asumsi klasik umumnya nanti ada 3 yang kita kenal. Yang pertama adalah multicollinearity, kemudian adalah autocorrelation, dan yang ketiga adalah heteroscedasticity. Jadi untuk topik hari ini kita akan fokus pada multicollinearity. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam model-model linear yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau yang kita kenal selama ini dengan regresi, tentu beberapa memiliki asumsi. Ya. Ada 6 asumsi yang umum digunakan. Yang pertama adalah U di sini disebut sebagai error, ya, adalah variabel yang tidak dapat diamati atau unobservable, okay, dengan ciri yang memiliki distribusi normal. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata dari error untuk setiap periode tertentu sama dengan 0 atau dituliskan dengan seperti ini. Kemudian error term atau U dari variabel yang menjelaskan atau X tidak berkorelasi atau yang dituliskan dengan kovarian U X sama dengan 0. Kemudian yang keempat adalah varian U adalah konstan untuk setiap periode yang kita kenal dengan istilah homoscedasticity atau dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang kelima adalah error term, pengamatan yang berbeda dari U dengan nilai baris dan U dengan nilai J atau kolom tidak saling tergantung atau dituliskan seperti ini. Nah, ini yang dikenal dengan istilah asumsi autokorelasi. Jadi nanti kita fokus multicollinearity. Yang terakhir ini adalah tidak ada hubungan antara variabel bebas. Nah, misalnya kita punya variabel bebasnya 2 atau 3 gitu ya. Di antara variabel itu tidak memiliki hubungan linear atau yang kita kenal dengan multicollinearity. Nah, oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang multicollinearity. Tentu kita akan lihat apa konsekuensi dan dampaknya gitu ya. Kemudian bagaimana memeriksanya. Multicollinearity adalah kalau kita lihat secara definisi verbal, ya, hubungan linear antara dua variabel independen atau prediktor variabel yang disebut sebagai multicollinearitas. Contoh, nah kalau kita lihat dalam fungsi ini hanya adalah satu variabel yang menjelaskan. Sedangkan kalau dalam fungsi ini ada lihat bahwa ada X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, multicollinearity maksudnya adalah tidak ada hubungan antara variabel bebas ini. Oke. Nah, bagaimana kita lihat ada multicollinearitas? Kita lihat jika ada korelasi yang sempurna antara sesama variabel independen atau variabel bebas, maka koefisien parameternya menjadi tidak dapat ditaksir. Itu yang pertama. Kemudian nilai standar errornya untuk setiap koefisien estimasi menjadi tak terhingga. Nah, ini konsekuensi dari multicollinearity. Oke. Kemudian sebenarnya istilah multicollinearity ini saya rapikan sedikit ya. Nah, istilah multicollinearity ini adalah bertujuan untuk menentukan derajat atau tingkat hubungan antar variabel-variabel bebas seperti yang ini tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendeteksinya kita dapat menggunakan dengan varian implicit factor. Nah, tentu nanti di dalam praktikum kita akan pelajari, tapi umumnya faktor implicit varian ini kita bisa gunakan dengan metode ataupun software SAS, ya. SAS. Nanti SAS yang kita gunakan 9.0 aja. Oke. Nah, masalah multicollinearity pada model persamaan linear regresi berganda akan selalu dapat ditemukan. Tetapi ada yang disebut sebagai hubungannya adalah yang erat gitu ya, ataupun serius, ataupun ada hubungan yang tidak serius. Ukuran serius itu di dalam literatur disebutkan
Jika faktor impression variannya adalah lebih besar dari 0, maka itu terdapat multikoliniaritas yang serius. Sedangkan kalau dia lebih kecil dari 10, maaf tadi lebih besar dari 10 ya. Jika dia lebih kecil dari 10, maka masalahnya tidak serius. Jadi ini bagaimana cara kita mendeteksi multicollinearity. Nah, untuk memeriksanya tadi, selain dengan menggunakan tadi saya sebutkan aplikasi SAS, kita bisa juga hitung dengan cara menggunakan formula ini. Oke, yaitu satu per satu dikurangi dengan nilai koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi di sini adalah dari regresi dari variabel bebas yang kita udah tahu bagaimana cara mencarinya. Ya, yang pada praktikum sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, contoh misalnya jika kita memiliki nilai R square atau koefisien determinasi 0,9, maka PIP-nya adalah 10. Nah, jadi dengan nilai PIP yang lebih besar sama dengan 10, diyakini terdapat masalah multicollinearity. Sedangkan kalau nilai PIP-nya lebih kecil dari 10, tidak terdapat masalah multicollinearity yang serius. Nah, bagaimana kalau jika PIP-nya ini 1, maka dipastikan tidak ada masalah multicollinearity untuk setiap variabel independen. Artinya, variabel yang ada di sebelah kanan persamaan ini. Oke. Nah, ini contoh nanti contoh apa namanya? Contoh untuk mendeteksinya. Ini contohnya adalah produktivitas padi. Nah, di sini kita buat fungsinya adalah areal intensifikasi ya, luas areal irigasi aren ya, kemudian jumlah produktivitas padi ini fungsi dari luas areal intensifikasi, luas areal irigasi, jumlah penggunaan pupuk, dan DAMI El Nino. Nah, data kita itu dari series tahun 73 sampai tahun 2000. Oke. Nah, tujuannya adalah Anda duga nanti masing-masing ini variabelnya ini dengan menggunakan ordinary least square ya, OLS, tentu dengan regresi berganda ya, regresi berganda. Sementara nanti bisa digunakan dengan Microsoft Excel. Nah, tentu kalau Microsoft Excel kita tidak dapat menghitung PIP-nya ya. Ya bisa aja ya dihitung secara manual gitu. Kalau di dalam aplikasi SAS, maka dia secara otomatis bisa kita keluarkan nilai PIP-nya, faktor impression varian. Nah, ini latihan dengan aplikasi SAS-nya. Ya, tentu nanti Anda siapkan SAS, tentu yang sudah jalan, nanti ikuti prosedurnya ini. Oke, nah untuk mendeteksinya tinggal kita tuliskan prosedurnya ini, oke, dengan penambahan kalimat PIP. Nah, nanti kalau dia nilainya lebih besar dari 10, berarti kita harus spesifikasi modelnya. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.